Dimension of Chalux, Chapter 19. Leanne. Rose, bisa aku masuk? Kutarik resleting belakang gaun putih yang diberikan Ratu Arpier kemarin. Hari ini aku akan berkunjung ke Land Kingdom, kerajaan Leanne. Kerajaan terbesar dan kerajaan yang mengontrol berbagai bidang di Epifron. Ratu Arpier memberikan gaun ini tadi malam. Ia ingin aku terlihat anggun dan manis nanti. Wajar memang. Ketika bermain di kerajaan, aku hanya memakai gaun selutut seperti biasanya. Silahkan masuk, sahutku cepat usai membenarkan gaun semata kaki yang kugunakan hari ini. Sesungguhnya Leanne mengizinkanku untuk memakai gaun yang hanya menangkup lututku. Tapi tentu aku tak enak hati. Aku takut terlihat tak sopan di sana. Kuputar tubuhku melihat Ares yang berdiri di ambang pintu dengan tangan bersih dekap. Sepertinya ia enggan masuk. Ia sangat menghormatiku sebagai wanita. Bagus bukan? Seorang lelaki yang sangat menghormati martabat wanita. Bukankah itu mengagumkan? Menghormatiku dan menjaga kepercayaan kekasihnya Warren. Mencegah hal tak terduga yang mungkin bisa saja terjadi jika ia masuk ke kamar ini. Maksudku, ia tak mungkin berbuat yang tidak-tidak. Aku jelas tak ada apa-apanya dibandingkan Warren. Namun ia tak mau bila Chalux lain salah paham bila kami ada di ruangan yang sama. Sudah siap? Apa aku terlihat buruk? Kuputar tubuhku melingkar, seakan menunjukkan kepada Ares bahwa aku tak yakin dengan penampilanku. Maksudku, aku memang tak mengerti selera berpakaian yang menarik di sini. Sweater abu-abu dan jeans hitamku, bisakah aku menggunakan itu lagi? Aku yakin 100% aku akan terlihat tolol dengan pakaian seperti itu. Sungguh. Tidak, kau cocok dengan gaun itu. Kau terlihat semakin cantik, Rose. Jawabnya santai membuatku tersenyum sumringah. Sedikit pujian. Setidaknya aku tak terlihat buruk memakai gaun ini. Rambut coklatku kugerai lurus ke belakang, mencoba terlihat sepantas mungkin. Mengingat sedari aku kecil, aku hanya menggerai rambutku atau menguncirnya membentuk ekor kuda. Dulu hanya ibuku yang rajin menghias rambutku, dan jujur, aku tetap belum bisa mengepang dengan benar sampai sekarang. Ku yakin dengan segenap hati bahwa akan ada rambut yang tertinggal saat aku mengepangnya. Jadi kita berangkat sekarang, Ares. Aku melangkah mendekati Ares yang tersenyum dan mengangguk pelan, lalu menyusulnya yang mulai berjalan di koridor panjang Air Kingdom. Ia berjalan lebih pelan dari biasanya. Mungkin ia mengerti akan aku yang sedikit sulit melangkah lebih cepat, mengingat gaunku yang sepanjang lutut. Dan aku tak menggunakan heels. Chalux wanita di sini tak pernah menggunakan high heels. Mereka memakai alas kaki seperti karet berwarna bening, yang dihiasi berbagai tali-tali untuk pengikatnya. Bagus dan setidaknya nyaman. Bagi wanita, kenyamanan itu nomor satu kan? Tidak juga sih, mungkin hanya bagiku. Apa kita akan naik Aidos? Tanyaku saat kami melangkah keluar pintu utama kerajaan. Tentu, jawab Ares dan menjentikan jarinya pada seorang Chalux pengawal yang sedang berjaga. Seakan mengerti, Chalux pengawal tersebut menghilang dari hadapan kami, memahami isyarat yang dibuat Ares. Menyenangkan bukan? Hanya menjentikan jari untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan. Dasar putra mahkota. Bila aku menjadi putri mahkota, aku pasti akan menyuruh pengawalku membawakan berbagai macam snack, coklat, dan majalah remaja mingguan. Pangeran Ares, Aidos sudah siap. Ares mengangguk, lalu menuntun tanganku berjalan mendekati Aidos, hewan yang pertama kali kulihat di sini. Lelaki itu membantuku naik dengan posisi miring, mengingat aku yang memakai gaun panjang hari ini. Tak mungkin aku naik seperti biasanya. Hilang sudah kesan manis dan anggun yang ingin kupertahankan saat ini. Aidos mulai terbang dan mengepakkan sayapnya dengan gagah. Terbang tinggi menembus kabut-kabut tipis yang menghalangi pandangan kami. Seperti biasa, pemandangan kota Farkas terlihat dari sini.
Dan tak lama, Aidos turun perlahan di kumpulan awan yang tipis, bahkan cukup mudah diterawang dan ditembus. Aku ingat, ini batas. Ares pernah berkata, aku tak boleh sembarangan melangkah karena awan-awan yang dipijak memiliki ketebalan berbeda dari sebelumnya. Aidos menembus awan itu dengan cepat. Tak lama tampaklah hutan lebat yang sedikit berkabut di bawah sana. Kabutnya lumayan tebal menutupi beberapa pohon di bawah sana. Pemandangan terlihat indah dari atas. Hutannya tampak lebat dan subur, tapi tampak gelap karena seperti tak ada cahaya yang masuk. Ditambah kabut yang menutupi beberapa bagian pohon-pohon itu. Apa ini sudah di Land Kingdom? Tanyaku tanpa menoleh ke belakang. Namun aku masih bisa merasakan Ares menggeleng di belakang tubuhku. Belum, ini hutan terlarang. Hutan terlarang? Maksudmu? Nanti kau akan tahu. Aku tak mungkin menjelaskan semua di atas ini kan? Jawabnya Acu sambil terkekeh. Benar juga. Jika kupikir-pikir, pasti ceritanya amat panjang. Tak mungkin orang menyebutnya hutan terlarang tanpa sebab, bukan? Apalagi di dunia yang mengagumkan seperti ini. Pasti banyak hal-hal fantastis yang tak aku ketahui. Atau mungkin belum. Dan aku akan mencari tahunya. Aku pikir itu menarik. Kalian masih ingat rasa penasaranku yang akut kan? Selamat datang di Land Kingdom. Seorang pria parubaya dengan janggut yang menghiasi wajahnya menyambut kami dengan tenang dan ramah. Jubah coklat tebal yang ia kenakan menjuntai sampai ke lantai kerajaan. Mahkota yang terlihat seperti kayu mulus menghiasi kepala lelaki parubaya yang kutaksir sebagai raja di kerajaan ini. Di bagian depan mahkotanya terdapat 3 buah batu cantik yang berwarna biru, putih, dan hijau. Sederhana tapi sangat mengagumkan. Warren dan Leanne tampak sudah berada di sini. Warren menyanggul rambutnya ke atas, semakin memperlihatkan wibawa dan keanggunannya saat ini. Ia pasti cocok memimpin Water Kingdom suatu saat nanti. Aku yakin. Bukankah seorang putri dan pangeran akan menggantikan tahta orang tuanya kelak, bukan? Begitupun dengan Ares. Sikapnya tenang, pasti sangat tepat untuk memimpin kerajaan sebesar Air Kingdom, bukan? Dan Leanne, aku pernah mendengar ia bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan kuharap itu benar. Raja Morven kembali duduk di singgasananya dan memberi isyarat pada Ares, aku, Warren, dan tentu Leanne untuk duduk di bangku mewah yang disediakan. Posisi kami membentuk huruf U, dengan posisi Raja Morven di tengahnya. Ares duduk di sebelah Warren, sedangkan Leanne mengambil tempat di sebelahku. Bagaimana keadaanmu, Ros? Merasa lebih baik? Tanya Raja Morven memulai pembicaraan. Ia terlihat lebih santai dan ramah, tak tampak menjaga jarak atau mengatur wibawanya di depan kami. Tentu, aku minta maaf karena membuat kalian merasa repot. Ia terkekeh kecil dan menggeleng. Tentu tidak, sayang. Kami yang minta maaf. Kau tak seharusnya terjebak dalam masalah ini. Ucapnya tenang. Tersirat raut menyesal dari wajahnya. Dan aku juga bisa melihat kepiluan dari matanya yang persis seperti Leanne. Dan Ares, Warren, Leanne akan mengantarmu pulang ke bumi esok. Kami tak mau hal yang tidak diinginkan kembali terjadi padamu. Tambahnya. Aku mengangguk patuh. Begitupun dengan ketiga caluks di sekelilingku ini. Aku memang tak bisa berlama-lama tinggal di sini. Ini bukan tempat di mana aku berasal. Dan aku juga harus kembali pulang untuk Mike. Mengingat bocah tengil itu sedikit nakal dan sulit dibangunkan. Begitupun Layem. Ares menitipkan Mike pada Layem. Dan itu artinya aku kembali merepotkan lelaki berambut pirang tersebut. Raja Morven berdehem dan merubah raut wajahnya menjadi lebih serius. Matanya tak lepas menatap Leanne, Ares, dan Warren secara bergantian. Dan kalian bertiga, perbaiki kerusakan di bumi. Ini memang ulah Alexa. Aku tak mau Epifron terkena dampak karena kekacauan yang dilakukan Alexa di bumi. Perbaiki iklim, kondisi tanah, dan sumber air mereka. Ucapnya tegas. Terlihat benar-benar serius dalam ucapannya. Mirip seperti Leanne. Sesaat ia bisa terlihat santai,
Tapi sedetik kemudian, ia bisa menjadi orang serius dengan tatapan tertajam di dunia. Like father like son, right? Mereka bertiga mengangguk patuh serempak, tanpa terasa berat mengemban tugas yang diemban mereka di bumi nanti. Walau sejauh ini, tak ada perkembangan dari para peneliti yang telah mencari perkembangan tentang masalah di bumi. Dan ini membuatku semakin takjub dan berbinar menatap mereka. Aku, Rose Julia Kenneth, duduk bersama makhluk-makhluk yang akan menyelamatkan bumi. Di saat para ilmuwan belum menemukan hipotesis masalah ini. Di saat para peneliti belum menemukan cara untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi. Keren. Berhenti menghayal, Dungu. Aku melotot mendengar bisikan Leanne yang kini tengah menatapku dengan raut wajah datarnya. Sial, aku lupa ia bisa membaca pikiranku. Lelaki ini berdehem kecil, menatap wajah Raja Morven dengan sorot mata yang terlihat serius. Baik ayah, aku, Ares, dan Warren akan berusaha semampu kami untuk membuat bumi kembali seperti semula. Jawab Leanne tegas dan pasti. Sama sekali tak nampak keraguan di wajahnya. Lelaki itu beralih padaku. Seakan ingin menyampaikan sesuatu yang ia akan katakan. Dan kau, Rose, kuharap kau bisa mempersiapkan dirimu. Besok kau akan pulang. Istirahatlah jika kau mau. Tambahnya. Aku mengangguk menurut patuh padanya. Tidak ada yang perlu kupersiapkan. Aku tak membawa apapun saat pergi ke sini. Mengingat saat aku sadar, aku sudah menggunakan dress biru yang diberikan Ratu Warren. Dan satu lagi, aku belum lelah. Sama sekali. Aku juga bosan bila harus diperlakukan istimewa seperti ini. Bukannya aku tak mau. Sungguh. Siapa yang tak mau dilayani seperti ini? Aku hanya merasa sedikit bosan bila hanya berdiam diri di kamar atau di dalam kerajaan. Kualihkan pandanganku ke lelaki di sampingku. Leanne menatapku dan menarik sudut bibirnya menyeringai. Sial, aku paham betul maksud seringaian itu. Aku yakin ia tahu apa yang aku pikirkan sedari tadi. Tunjukkan ia kamarnya, Leanne. Biarkan ia beristirahat bila ia mau. Leanne menoleh pada ayahnya, lalu mengangguk dengan patuh pada Raja Morven dan bangkit dari duduknya. Lelaki itu menoleh padaku, memberi isyarat agar aku ikut bangkit dari duduknya. Ia meraih punggungku dari belakang, membantu diriku berdiri, lalu mendorongnya ke bawah agar menunduk dan membungkuk diikuti oleh dirinya yang membungkuk di depan Raja Morven. Aku mohon pamit. Leanne berlalu dan berjalan meninggalkan Raja Morven, membuatku mengekor mengikutinya di belakang, yang kini mulai berjalan di sepanjang koridor. Koridor yang dilengkapi dengan lampu-lampu lentera di kanan kirinya. Cat dindingnya diwarnai oleh krim dan coklat tua membuat suasananya terkesan hangat, tenang, dan mewah. Kau suka? Iya, suasananya terasa hangat. Leanne tersenyum dan perlahan memelankan langkah kakinya yang cepat. Membuatku berhasil menyusul dan menyamainya berjalan tepat di samping lelaki berambut coklat tersebut. Ibuku yang membuat rancangannya. Ia sangat suka dengan sesuatu yang simpel tapi tetap mewah. Aku mengangguk. Selera ibunya memang bagus. Tidak, maksudku sangat bagus. Pemilihan warna dan hiasan kerajaan ini memang sangat cocok. Ibumu, seleranya sangat bagus. Di mana beliau? Apa sedang ada urusan kerajaan? Langkah kami berhenti di depan sebuah kamar. Kamar dengan pintu ganda dan dihiasi bunga dan daun di pinggir pintunya. Leanne menoleh padaku, menatapku dalam dan tersenyum ketir. Jelas tampak sesuatu yang tersirat dari mata coklatnya. Sesuatu yang telah lama ia pendam. Ia sudah meninggal. Jawabnya pelan. Tapi aku masih bisa mendengar suaranya yang terdengar berat saat mengatakannya walau ku tahu. Ia mencoba tersenyum walau terlihat berat. Maaf, gumamku pelan, ku katuk bibirku membentuk satu garis tipis. Menguncinya rapat-rapat, mencoba menahan rasa ingin tahuku lagi. Aku tak enak hati padanya. Aku tahu bagaimana rasanya bila seseorang menanyakan orang tuaku. Di saat mereka telah tiada, aku seperti menguak luka lama yang telah ia pendam. Membuka kembali goresan yang mulai pudar. Sungguh,
Aku tak bermaksud. Maaf, aku tahu perasaanmu. Kita sama. Tambahku dan kembali menarik bibirku menjadi satu garis tipis. Leon menepuk bahuku pelan sambil tersenyum. Tak apa, lupakan saja. Ia menarik tangannya yang merangkulku dan merogoh kantung bajunya yang terlihat tebal. Lalu mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya tadi. Ia memasukkan kunci dan membuka pintu di depan kami dengan santai. Membuat pintu yang besar ini terbuka dan menampakkan isi ruangan di dalamnya. Ini kamarmu. Ia membuka pintu kamar ini agar terbuka semakin lebar, lalu mundur selangkah. Dan kamarku ada di ujung lorong. Naiki tangga sekali lagi, tepat di sebelah kanan. Ia menunjuk ujung lorong yang terdapat tangga di sisinya, memberitahuku letak kamar tidurnya. Lalu itu? Tanyaku mengangkat tanganku menunjuk kamar yang tak jauh dari sisi kamarku. Kamar adikku, Nancy. Kau bisa bicara atau berbincang dengannya. Kalian akan cocok. Sama-sama cerewet dan menyebalkan. Jawabnya sambil memutar bola matanya. Kucubit kembali lengannya yang membuatnya memekik dan mendelik tajam menatapku. Segera ku masuk ke kamar dan menutup pintunya dengan cepat. Menyelamatkan diriku sebelum lelaki di luar sana kembali buas dan liar. Awas kau, Ros. Aku tak takut padamu, lelaki bipolar. Sial. Aku tertawa terpingkal-pingkal saat membayangkan bagaimana ekspresinya sekarang. Aku yakin jika aku ada di sana, ia akan melemparku ke hutan terlarang. Oke, itu berlebihan. Tapi setidaknya itu membuatnya melupakan pertanyaanku tadi. Pertanyaan yang sama-sama tak kami sukai. Dan aku lebih memilih Leon yang mengamuk daripada ia yang terlihat sedih dan sendu. Walau ia terlihat pintar menutupi lukanya. Tapi sorot sebuah mata tak akan bohong, kan? Kulirik gagang pintu. Setidaknya aman. Leon tak akan masuk. Aku mengunci pintunya dengan benar. Dan aku yakin ia tak akan lancang memaksa untuk memasuki ruangan ini. Yang aku tahu, kita sama. Pernah merasakan suatu kepedihan yang sama. Merasakan hilangnya sesuatu yang kita sayangi dan berusaha mengubur rasa pilu itu. Walau kami yakin kenangan mereka akan selalu hidup di hati kami.